Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Mari kita siapkan hati untuk devosi pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyi dan Ibu akan putarkan lagu. Silakan anak-anak bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Ya anak-anak, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Mari Tuhan menolong setiap kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan kami sungguh percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman dalam langkah hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bahan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal 6. Ibu mengharapkan anak-anak membaca setiap ayat demi ayat sampai selesai. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan ini dengan topik penghakiman atas Yeriko. Dan bagian yang menjadi pembahasan kita adalah Yosua pasal 6 ayat 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ya anak-anak, mari mendengarkan pembahasan dari peristiwa jatuhnya Yeriko. Ya, ada 3 tahap jatuhnya Yeriko ya, atau peristiwa jatuhnya Yeriko. Di sini Ibu sudah mencantumkan 3 tahap. Yang pertama persiapan, ya, itu bisa anak-anak baca atau terdapat di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua, tahap kedua jalannya pertempuran, yaitu Yosua pasal 6 ayat 8 sampai 24. Dan selesainya pertempuran itu terdapat di dalam Yosua pasal 6 ayat 25 sampai 27 ya. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Bacaan kita hari ini bukan sebuah cerita seru buatan manusia ya, tetapi cerita yang benar-benar terjadi ya. Jadi peristiwa jatuhnya Yeriko itu sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ibu, betul kok? Iya, betul. Ini bisa dibuktikan dengan arkeologi, yaitu
benda-benda peninggalan sejarah yang juga menyatakan kebenaran dari peristiwa jatuhnya Yeriko ini ya. Jadi ini bukan sebuah cerita buatan manusia, tapi ini benar-benar terjadi ya. Buktinya ada ya. Selanjutnya anak-anak perhatikan di sini. Bangsa Israel hanya berjalan mengelilingi kota Yeriko satu kali setiap hari selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh, mereka mengelilingi kota itu 7 kali, lalu runtuhlah tembok kota yang kokoh dengan benteng dan pasukan yang gagah berani itu. Anak-anak bisa membayangkan ya, tembok Yeriko itu bukan tembok biasa-biasa saja, tetapi itu sebuah tembok yang kokoh, besar, dan sangat kuat. Dan ditambah lagi, pasukan-pasukan orang Kanaan itu adalah pasukan-pasukan yang kuat berperang, ya. Mereka pintar berperang, mereka tangguh, mereka sulit dikalahkan. Tapi mari kita lihat peristiwa selanjutnya ya. Nah, jadi bangsa Israel diminta mengelilingi tembok Yeriko itu selama 6 hari tanpa bersuara ya. Nanti di hari ketujuh baru mereka mengelilingi sebanyak 7 kali, dan ketika ada perintah dari Yosua barulah mereka boleh bersorak ya. Kita lihat selanjutnya ya. Bukan hanya itu ya, kota dan semua yang ada di dalamnya dibakar habis oleh api. Jadi setelah hari ketujuh, tembok itu rubuh, tembok yang kokoh dan besar itu rubuh, ya, hanya dengan bangsa Israel mengelilingi benteng itu sebanyak 7 kali, ya, maka rubuhlah tembok itu. Dan semua yang ada di dalam kota itu dibakar habis oleh api. Hanya logam yang disisihkan, ya. Nah, logam itu disisihkan untuk apa? Untuk perbendaharaan Tuhan, ya. Tetapi logam-logam itu setelah dimurnikan dan dikuduskan oleh api, logam itu dapat dipakai untuk kemah suci, ya. Jadi kota Yeriko beserta seluruh penduduknya mengalami penghakiman oleh karena dosa-dosa mereka yang sudah mencapai puncaknya, ya. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Bagi orang di luar Israel, orang atau orang Kanaan, peristiwa itu sungguh mengerikan ya, benar, sungguh mengerikan. Kamu bisa bayangkan tembok rubuh, kemudian terjadi kekacauan di dalam kota itu ya. Bagaimana dengan kita ya? Tak henti-hentinya kita bersyukur atas karya Kristus yang rela masuk dalam penghakiman Allah untuk menggantikan kita orang berdosa. Ya, kamu lihat seluruh penduduk kota Yeriko mengalami penghakiman oleh Allah oleh karena dosa-dosa mereka yang sudah mencapai puncaknya. Nah, tetapi di sini kita bersyukur karena karya Kristus yang rela masuk dalam penghakiman Allah untuk menggantikan kita orang berdosa. Ya, Ibu tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Kristus tidak masuk menggantikan kita dalam penghakiman Allah. Ya, pasti kita semua akan binasa. Tetapi di sini mari kita bersyukur atas karya Kristus yang rela masuk dalam penghakiman Allah, menggantikan kita orang berdosa ya. Ini poin penting yang harus anak-anak ingat ya. Karena pengorbanan Kristus kita diperbolehkan menjadi anak-anak Allah ya. Kita yang berdosa ini Tuhan yang mengambil bagian untuk mendapatkan penghakiman dari Allah sehingga kita diselamatkan ya. Nah, karena pengorbanan Kristuslah kita diperbolehkan menjadi anak-anak Allah dan kita masih boleh memakai
bumi yang berdosa ini untuk pelayanan bagi Tuhan, sampai saat bumi ini diperbaharui dan dikuduskan bagi Tuhan. Ya, luar biasa ya anak-anak. Kita sebagai anak-anak perjanjian hidup di bumi yang berdosa ini dengan cara yang berbeda dari anak di luar perjanjian yang memakai sumber-sumber yang ada di bumi ini hanya untuk kenikmatan sendiri sambil menunggu saat pemusnahan. Ya, sungguh mengerikan ya. Sedangkan kita memakai bumi ini bukan untuk kenikmatan diri kita sendiri semata-mata, tetapi untuk memuliakan Allah ya. Jadi bumi yang kita pakai, kita gunakan, kita tinggali ini, kita gunakan semuanya untuk memuliakan Allah ya. Dan ini memberi kebahagiaan yang tiada taranya ya anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya kita menyimak kembali bagaimana bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 1 kali selama 6 hari tanpa bicara, ya. Nah, selama itu mereka harus menunggu dengan iman akan perbuatan besar Allah yang akan terjadi, ya. Dengan iman mereka menunggu apa yang akan terjadi, ya. Kita pun harus menanti dengan iman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi segala yang berdosa di dunia ini dan memberkati umatnya. Ya, nanti pada perjalanan terakhir mengelilingi tembok Yeriko setelah 7 kali, di hari yang ke-7 sangkakala dibunyikan yang menandakan kedatangan Tuhan atas umatnya. Ya, lalu Yosua memerintahkan kepada orang Israel, bersoraklah karena Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kuasa Tuhan dinyatakannya, tembok Yeriko runtuh. Bangsa Israel memasuki kota itu dari semua jurusan, ya. Penduduk Yeriko dan harta bendanya dibakar habis. Sedangkan emas, perak, dan tembaga disisihkan untuk dikuduskan dan dipersembahkan bagi Tuhan, ya. Nah, selanjutnya hanya Rahab dan semua orang yang ada di dalam rumahnya yang selamat dari penghakiman itu karena Rahab dan keluarganya percaya kepada Allah Israel dan imannya mampu melihat jauh ke depan kepada apa yang akan terjadi. Ini sebuah peristiwa iman yang luar biasa dari Rahab ya. Dia tidak tahu tetapi dia percaya bahwa percaya kepada Allah Israel ya. Jadi ini iman yang luar biasa ya. Diselamatkannya Rahab dari penghakiman membuktikan bahwa kita yang bukan orang Israel pun juga akan diselamatkan asal kita beriman kepada Allah perjanjian itu ya. Jadi ini suatu bukti yang tidak usah kita ragukan lagi ya. Iman kepada Allah, maka kita akan melihat karya Kristus di dalam hidup kita. Ya, ya anak-anak, kita sudah membahas peristiwa jatuhnya Yeriko. Sekarang kita lihat bagaimana kepemimpinan Yosua. Ya, yang pertama di sini adalah Yosua percaya kepada Allah. Ya, segala yang difirmankan Allah dilakukan Yosua dengan iman. Yang kedua, taat. Di sini taat adalah harga mati bagi orang Kristen, ya. Yosua menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah. Dan yang ketiga di sini adalah bangsa Israel bersama Yosua melakukan kebenaran bersama-sama, ya. Jadi mereka bekerja sama untuk melakukan kebenaran. Ya, jadi tidak usah ragu ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama,
pasti Tuhan menyertai kita. Ya anak-anak, hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, kita harus bersyukur atas karya Kristus yang rela masuk dalam penghakiman Allah untuk menggantikan kita orang berdosa. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas segala ciptaannya. Ya, yang ketiga, ketaatan penuh kepada Allah, maka kita dapat menikmati kasih Allah. Ya, sampai di sini pembahasan firman Tuhan bagi kita, ya, dan firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.